Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah tentang gabungan huruf. Jumlah huruf dalam bahasa Indonesia itu ada 26, dan ke-26 huruf tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu huruf vokal dan huruf konsonan. Untuk pembagiannya, huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan jumlahnya ada 21 selain dari yang huruf vokal tadi. Baik huruf vokal maupun huruf konsonan, ini ada beberapa huruf yang bisa digabungkan menjadi satu bunyi huruf tersebut. Kita mulai dengan gabungan huruf vokal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata ini disebut dengan diftong. Contohnya, AI dibaca ai, AU dibaca au, EI dibaca ei, dan OI dibaca oi. Berikut contoh pemakaian diftong dalam kata. Diftong ai jika posisinya berada di awal, contohnya air. Posisinya di tengah, contohnya adalah balairung. Posisinya di akhir, contohnya adalah helai. Diftong au. Posisi di awal, contohnya aura. Posisinya di tengah, contohnya taufik. Posisi akhir, contohnya lampau. Diftong ei. Posisi awal, contohnya eidetik. Posisi tengah, contohnya geyser. Posisi akhir, contohnya survei. Diftong oi. Posisi awal, contohnya oikomenis. Posisi tengah, contohnya boykot. Dan posisi akhir, contohnya amboy. Dalam pengucapannya, diftong dibagi menjadi 4. Yang ke-1 adalah diftong lebar. Diftong lebar ini adalah diftong yang terjadi dengan perubahan letak lidah yang agak banyak dan terdengar jelas, seperti pada kata lantai, pantai, atau landai. 2. Diftong sempit. Diftong ini adalah diftong yang terjadi dengan sedikit perubahan letak lidah. Jadi terdengarnya hanya sedikit, seperti pada diftong e. Contohnya pada kata survei. 3. Diftong naik. Diftong naik ini adalah diftong yang bagian nyaringnya itu terdapat sesudah peluncurannya. Jadi terdengar naik nadanya di akhir kata. Contoh pada kata like, naik, baik, atau kata lain. 4. Diftong turun. Ini sebaliknya dari diftong naik. Diftong ini adalah diftong yang bagian paling nyaringnya itu terdapat sebelum peluncurannya. Ini terdapat pada diftong au, yang pelafalan bunyi a-nya lebih jelas dibandingkan pelafalan bunyi u-nya. Ini terdapat pada contoh kata mau, harimau, atau laut. Nah, itu untuk gabungan huruf vokal atau disebut dengan diftong. Sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Jadi bunyinya hanya yang terdengar adalah satu konsonan, yang terdapat pada KH atau dibaca k, NG dibaca eng, NY dibaca eny, dan SY dibaca esh. Berikut contoh pemakaian gabungan huruf konsonan dalam kata. Untuk KH, jika posisinya di awal, contohnya kata khusus. Kalau di tengah, contohnya akhir. Dan jika posisinya di akhir, contohnya tarikh. Untuk eng, jika posisinya di awal, contohnya kata ngarai. Posisi di tengah, contohnya kata bangun. Dan posisi di akhir, contohnya kata senang. Untuk eny, posisi di awal, contohnya ada
pada kata nyata, posisi tengah, contohnya kata banyak, dan posisi akhir ini belum ditemukan contoh katanya. Untuk SY, jika posisinya di awal, contohnya ada kata syarat, posisinya di tengah, contoh katanya adalah musyawarah, dan posisinya di akhir, contoh katanya adalah arash. Khusus untuk gabungan huruf konsonan KH dan SY, ini banyak kita temui dalam kata yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, KH itu untuk melambangkan huruf kho, yang lambangnya adalah seperti berikut ini. Dan untuk SY adalah untuk huruf shin, yang lambangnya adalah sebagai berikut ini. Nah, sekarang sudah tahu kan tentang gabungan huruf vokal dan gabungan huruf konsonan? Oke, demikian untuk materi kita hari ini tentang gabungan huruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap semangat untuk belajar menulis dan membacanya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.